Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo. Saya masih ada di tempat wisata Moi Park. Saat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali lagi di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat pengertian bagi kami Bapa, supaya kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Yeremia pasal 33 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu perjanjiannya pasti untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca, Yeremia bernubuat tentang hari-hari di mana Allah akan menepati janjinya untuk memulihkan bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel, mereka sedang ada dalam keterpurukan, yaitu mereka ada dalam pembuangan di Babel. Sehingga Yeremia disuruh Tuhan untuk menyampaikan janji Tuhan ini kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia bernubuat tentang di mana Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita pun ketika mengalami persoalan hidup, kita hanya melihat permasalahan yang kita hadapi. Terkadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, kita hanya fokus pada situasi sulit yang dihadapi, atau persoalan-persoalan, baik itu dalam kehidupan keluarga, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga mengurangi sukacita di hati. Bahkan kita kehilangan damai sejahtera karena pandangan kita atau kita hanya berfokus pada persoalan yang dihadapi. Tetapi sebenarnya dari setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi, permasalahan yang dihadapi, kita harus mengingat akan setiap janji-janji Tuhan bagi kita. Sebagaimana ada sebuah lagu yang berkata, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Dari syair lagu ini menggambarkan bahwa janji Tuhan itu seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar menyinari seluruh bumi. Jadi setiap dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, setiap masalah selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan tantangan, persoalan, masalah. Tetapi setiap masalah yang kita hadapi, jangan pandangan kita atau kita hanya berfokus pada persoalan itu, tetapi bagaimana kita mengingat janji Tuhan yang berproses dalam setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janji Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini, dahulu, sekarang, dan selamanya janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah Dia ingkari. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan, Ia selalu mengingat akan janji Tuhan. Tuhan akan selalu mengingat janji-janjinya. Oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, tantangan, persoalan yang kita hadapi, kita harus mengingat janji Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan, itu kita kerjakan dan kita lakukan, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janganlah kita hidup khawatir dalam setiap menghadapi tantangan, dalam setiap menghadapi persoalan, dan janganlah kita hidup putus asa dalam menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi marilah dalam menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan dalam hidup ini, kita mengingat bahwa Tuhan pasti menolong kita apabila kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan katakan, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan, lakukan. Marilah kita hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, sehingga
Tuhan akan menolong dan menyertai kita dari hari-hari kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, ingat akan janji-janji Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Marilah hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan melihat pertolongan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini kami boleh membaca, bahkan kami mendengar lewat firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan di saat ini, bahwa ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, persoalan, permasalahan, kami harus mengingat akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong, menyertai dan memberkati kami. Tetapi juga mengingatkan kami selaku umat Tuhan, agar kami boleh hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, sehingga janji Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dapat kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa, semua mereka yang saat ini terhubung dalam channel Klavos, hamba tidak tahu apa yang mereka alami dan rasakan, tetapi ketika mereka ada dalam persoalan, ketika mereka ada dalam permasalahan, ketika mereka ada dalam ujian-ujian kehidupan di saat ini Tuhan, hamba yakin dan percaya janji-Mu Tuhan selalu Engkau tepati. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong mereka, tolong kami semua dalam menghadapi persoalan dan tantangan dalam kehidupan kami ini. Bapa kami yang di surga, kami pun berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah, bahkan para pemimpin gereja-gereja kami. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, marifat daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin karena roh Tuhan yang bekerja. Bapa kami di dalam surga, semua kami, bahkan tim Klavos, para hamba-hamba Tuhan, kru yang ada, Tuhan memberkati kami sekalian. Sehat dan kuat Tuhan beri, agar kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami, memberitakan Injil kemanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.